Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Ayuhat tullab, ayuhal mujahidun, ayuhas salihun, hayya nabda dirasatunal yaum bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naharukumus sa'id. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah, saya berharap semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan hari ini, hari Senin, kita bisa bersama-sama kembali belajar. Maka ketahuilah teman-teman, janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang dia mau belajar, mau menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan muliakan baik di dunia ataupun di akhiratnya. Ketika di dunia orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, Allah akan muliakan derajatnya daripada manusia-manusia yang lain yang tidak belajar. Dan ketika di akhirat, maka janji Allah adalah Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga Allah. Orang-orang ahli ilmu, insya Allah ketika dia meninggalnya dicabut nyawanya dengan sangat mudah. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, alam kuburnya menjadi sebagian dari taman surga. Dan ketika di yaumil hisab, insya Allah salah satu orang yang ahli ilmu, dengan wasilah ahli ilmu, dia akan masuk surga Allah tanpa hisab. Jadi dia tidak merasakan panasnya padang mahsyar, tidak merasakan betapa ngerinya menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Itulah harapan kita teman-teman. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang teladan terbaik. Mari bersama-sama kita berusaha keras untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita renungi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Nabi pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta sekali kepada orang-orang yang beriman. Bahkan kecintaan Allah melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Teman-teman, kalau saya tanya, apakah teman-teman
dicintai, disayangi oleh Umi teman-teman? Pasti teman-teman. Umi teman-teman begitu sayang sekali ke teman-teman. Tapi ternyata apa teman-teman? Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih sayang kepada teman-teman apabila teman-teman semuanya menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang beriman. Bayangkan, Allah yang memiliki dunia dan seisinya, Allah yang memiliki langit, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang maha kaya, Allah yang maha bisa. Kalau Allah sudah mencintai kita teman-teman, maka Allah mengatakan kepada seluruh penduduk langit, kepada para malaikat yang ada di arsy Allah yang menghuni langit, Allah katakan, wahai para malaikat, sesungguhnya saya mencintai orang beriman si fulan ini. Bisa dikatakan, sesungguhnya saya mencintai Fadlan, atau sesungguhnya saya mencintai Saiful, ataupun yang lainnya. Maka Allah mengatakan lagi, cintailah mereka semuanya wahai para malaikat. Maka akhirnya malaikat juga mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi ketika para malaikat sudah mencintai kita? Maka malaikat itu turun ke dunia, lalu membisikkan kepada setiap makhluk, membisikkan kepada setiap manusia, memerintahkan agar manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini juga mencintai kita. Itulah balasan dari Allah teman-teman. Kalau kita bisa menggapai cinta Allah, kalau kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu agar kita dicintai oleh Allah adalah jadilah orang yang beriman. Jadilah anak yang soleh, anak yang taat. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pekan kemarin, di hari Kamis, kita sudah mentadaburi kalimat isti'adah yang kedua. Dari kalimat tersebut kita mendapatkan beberapa poin tadabur. Salah satunya adalah kita mengetahui mengapa ketika kita membaca Al-Quran kita harus mengucapkan ta'awud atau membaca isti'adah atau membaca kalimat ta'awud. Saat itu sudah kita pelajari, alasannya adalah karena kalimat ta'awud itu berfungsi menyiapkan hati kita, membersihkan mulut kita sehingga kita lebih siap lagi untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mengapa ketika membaca Quran harus diawali dengan ta'awud? Karena ternyata syaitan berusaha menggoda manusia agar jauh dari Quran, agar tidak membaca Quran. Itu artinya apa? Membaca Quran sangat berat. Maka agar ringan membaca Quran itu, kita terlepas dari godaan syaitan, kita harus mengucapkan ta'awud. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasannya ke tadabbur kalimat isti'adah yang ketiga. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama murojaah per lafadz dulu ayat-ayat yang sudah kita kaji, ayat-ayat yang sudah kita tadabburi. Dimulai dari surat Muhammad, surat An-Nahl, dan juga kalimat-kalimat isti'adah. Begitu teman-teman, seluruhnya ista'iddu. Hal antum tasta'idun? Ya, baik. Bersama-sama kita awali dari ta'awud dan juga membaca bismillah dengan terjemahnya. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-rahmani, yang maha pengasih,
Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Afala, maka tidakkah yatadabbaruna, mereka mentadaburi Al-Qur'ana, Al-Qur'an, am ala qulubin, ataukah hati mereka aqfaluha, sudah terkunci. Fa'idha, maka apabila qara'ta, engkau membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, fasta'idh, maka mintalah perlindungan billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Selanjutnya kita ke kalimat isti'adah yang kedua. Yuk bersama-sama teman-teman. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, as-sami'i, yang maha mendengar, al-alimi, lagi maha mengetahui, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz akan mentalakikan kalimat isti'adah yang ketiga. Siap teman-teman? Ya, kalimatnya tidak jauh beda. Ikuti Ustadz. A'udzu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitoni ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, insyaallah di kalimat awal itu sama dengan tadabbur kalimat isti'adah yang kedua. Ya, maka kita ulang dari awal, nanti akan Ustadz talakikan terjemahnya dari min hamzihi wa nafkhihi dan wa nafthih. Ya, begitu teman-teman. Yuk, yang kalimat bagian awal kita ulangi langsung dengan terjemahnya. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, as-sami'i, yang maha mendengar, al-alimi, lagi maha mengetahui, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk, min hamzihi, dari kesurupan, ya Ustaz ulangi, min hamzihi, dari kesurupannya, min hamzihi, dari kesurupannya, wa nafkhihi, dan dari kesombongan, ya, wa nafkhihi, dan dari kesombongannya, wa nafsih, dan dari sihirnya. Oke, Ustaz ulangi untuk bagian terakhir. Min hamzihi, dari kesurupannya,
wa nafkhihi, dan dari kesombongannya, wa nafsi, dan dari sihirnya. Ya, baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting yang harus kita ambil pelajaran dari tadabbur kalimat isti'adah yang ketiga ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kapan manusia bisa dikalahkan oleh syaitan atau bisa dikalahkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin kita pasti ingin menang, tapi ada kalanya teman-teman manusia akan kalah dengan syaitan. Bahkan kita saksikan kenapa banyak terjadi kejahatan di berbagai belahan, di beberapa tempat. Itu karena manusianya tidak menang melawan syaitan. Dari dulu, dari semenjak zaman Nabi Adam, ada salah satu anaknya Nabi Adam juga yang kalah melawan syaitan, mampu diperdaya oleh syaitan, yaitu Qabil. Hingga karena dikalahkan oleh syaitan, akhirnya Qabil tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Nah itu teman-teman, maka kita harus tahu kapan manusia bisa dikalahkan oleh syaitan, sehingga ketika kita tahu, kita bisa betul-betul membentengi diri kita agar kita tidak kalah melawan syaitan. Ternyata dari tadabbur kalimat isti'adah yang ketiga ini, Allah memberikan jawabannya teman-teman. Rasulullah memberikan jawabannya, bahwa kalau ditanya kapan kita akan bisa dikalahkan oleh syaitan, ketika kita berhenti berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak mau mendekat kepada Allah. Di kalimat tadabbur yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa manusia kita sesungguhnya makhluk yang sangat lemah teman-teman. Maka agar kita kuat, agar kita bisa menang melawan syaitan, mintalah perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat. Mintalah pertolongan kepada Zat yang Dia tidak pernah terkalahkan. Mintalah pertolongan kepada Zat yang Maha menguasai segala makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia sangat lemah, tapi akan bisa menjadi orang yang sangat kuat kalau kita mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terus dekatkan diri kita pada Allah teman-teman, agar kita menjadi orang yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh syaitan. Lalu yang kedua, dari kalimat tadabbur ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya syaitan tidak punya kekuatan untuk menaklukkan kita teman-teman. Syaitan tidak punya kekuatan untuk menaklukkan, untuk melumpuhkan, untuk mengalahkan manusia sama sekali. Kenapa demikian? Karena tipu dayanya sangat lemah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat tersebut, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Syaitan itu sangat lemah teman-teman. Kenapa? Karena di awal sudah kita sebutkan. Yang pertama, syaitan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, syaitan dilempar dari semua keburukan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh aneh ketika kita kalah melawan syaitan.
itu artinya kita jauh lebih lemah dari syaitan. Syaitan saja yang sudah disebutkan lemah oleh Allah mampu mengalahkan kita. Itu artinya kita sangat lemah. Maka jadilah orang yang kuat dengan berlindung, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kita mampu mengalahkan syaitan, makhluk yang sangat lemah. Apa bukti kelemahan syaitan? Buktinya adalah hanya mendengar kalamullah, mendengar bacaan Al-Quran saja, syaitan sudah ketakutan. Lalu yang ketiga, dari kalimat tadabbur ini juga kita harus mengetahui bahwa senjata apa yang harus kita miliki untuk melawan syaitan. Apakah dengan pedang, apakah dengan panah, ataukah dengan tombak? Kira-kira apa teman-teman agar kita bisa melawan syaitan? Ternyata dari kalimat ini bahwa agar kita bisa menang melawan syaitan, maka kita harus punya senjata. Senjatanya ada dua teman-teman. Bukan pedang, bukan panah. Tapi apa? Senjata yang pertama adalah kita punya iman yang kokoh. Itulah senjata yang pertama. Kita punya iman yang kokoh, iman yang kuat. Itulah senjata kita. Kenapa teman-teman? Karena syaitan akan takut dengan orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, jadikan syaitan sebagai musuh. Itulah senjata kita. Senjata kedua, jadikan syaitan sebagai musuh. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikan oleh kalian semuanya syaitan itu musuh bagi kalian. Maka kalau kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh, tentunya kita tidak mau berteman dekat dengan syaitan. Maka jangan lakukan hal-hal yang dilakukan oleh syaitan. Salah satunya adalah syaitan suka minum dengan berdiri. Maka teman-teman, kalau ingin menang melawan syaitan, jangan ditiru. Minumlah sambil duduk. Syaitan ketika makan dengan tangan kiri. Maka kalau teman-teman menjadikan syaitan itu sebagai musuh, jangan mau sama. Kita diberi contoh oleh Rasul makan dengan tangan kanan. Mulut ini Rasulullah memerintahkan agar kita gunakan untuk berkata yang baik, berkata yang benar. Sedangkan syaitan selalu mengeluarkan perkataan yang buruk. Maka kalau kita ingin menjadikan syaitan sebagai musuh, gunakan mulut yang kita miliki untuk mengucapkan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang benar. Jangan berbohong, jangan mengatakan keburukan. Nah, demikian teman-teman, sehingga bagian akhir yang harus kita pahami, iman yang harus kita semuanya tumbuhkan dari tadabbur kalimat isti'adah yang ketiga ini adalah yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mampu mengendalikan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini. Sehingga ketika Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Tapi ketika Allah tidak menghendaki segala sesuatu terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka kuatkanlah iman kita kepada Allah dengan cara menjaga ketaatan kita kepada Allah. Lalu yang kedua adalah iman kepada yang gaib, bahwa Allah menciptakan syaitan dan salah satu tujuannya adalah untuk menguji iman kita semuanya. Seberapa kuat iman kita sehingga kita bisa mampu mengalahkan syaitan. Dan bagian terakhir, amal yang harus kita lakukan setelah mentadaburi ini, maka Ustadz berharap teman-teman yang pertama adalah selalu menjaga zikir. Kenapa teman-teman? Karena ternyata orang-orang yang dia menjaga zikir, baik mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lain,
syaitan tidak akan mampu menggodanya. Berarti sebaliknya, orang yang akan mampu digoda oleh Allah adalah orang yang akan mampu digoda oleh syaitan. Orang yang akan mampu diperdaya oleh syaitan atau orang yang akan kalah dengan syaitan adalah orang yang dia lalai dari mengingat Allah. Maka teruslah berzikir teman-teman. Dan yang kedua adalah jangan mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh syaitan. Dimulai dari makan dan minumnya. Juga syaitan itu cinta dengan tempat-tempat yang kotor. Maka jangan sampai kamar teman-teman, rumah teman-teman, lingkungan teman-teman menjadi tempat yang disukai oleh syaitan. Na'udzubillah. Demikian teman-teman, semoga kita bisa memahami dan selanjutnya bisa mengimani dan berikutnya bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seluruhnya ista'iddu. Ya. Santri Kutab Cimahi, kami beriman, berakhlak, tertib, rapih, dan bersih. Al-Aqsa, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.